Heho Pop, gengs! Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mengumumkan Ganjar sebagai bakal capres PDIP pada Pilpres 2024. Menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Terus banyak kabar beredar kalau cawapres yang cocok buat Ganjar itu adalah Prabowo. Tapi saat ditanya, Prabowo langsung membantah dan bilang kalau dirinya sudah dicalonkan sebagai presiden dari Partai Gerindra. Partai saya mencalonkan saya sebagai capres. Dan dengan percaya diri ia mengatakan kalau partainya itu agak kuat sekarang. Dan partai saya agak kuat juga sekarang. Ya. Bagaimana kalau kita kupas keduanya dalam DP Versus kali ini? Kita mulai dari karir keduanya nih. Ganjar Pranowo lahir dari keluarga polisi sederhana pada 28 Oktober 1968 di desa lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Pemilik nama lengkap Ganjar Sungkowo ini menghabiskan masa SD dan SMP di Jawa Tengah, lalu lanjut ke Jogja hingga berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Indonesia, Jakarta. Selesai kuliah, suami dari Siti Atikoh Suryani ini memutuskan untuk mendirikan kantor hukum sendiri dan beberapa kali bekerja sebagai konsultan SDM. Salah satunya di PT Prastawana Karya Samitra. Sejak tahun 1996 ia telah bergabung menjadi simpatisan PDI Perjuangan dan sempat menerima tugas sebagai pengganti antar waktu untuk menggantikan Jacob Tobing sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2004. Karirnya pun terus berlanjut saat terpilih menjadi anggota DPR 2009 hingga 2014. Dan aktif di Komisi 2 yang membidangi persoalan hukum dan termasuk nih salah satu panitia hak angket kasus Bank Senturi. Di tengah masa aktifnya sebagai anggota DPR RI, Ganjar bertarung dengan Pilgub Jawa Tengah tahun 2013 dan resmi terpilih sebagai Gubernur Jateng di usianya yang ke-45 tahun. Bahkan berlanjut hingga 2 periode. Periode pertama ia menyapu 48,82% suara. Lalu pada periode kedua ia menang telak dengan 58,78% suara. Selama menjadi gubernur, ia diganjar beberapa penghargaan dan diantaranya sebagai Kepala Daerah Inovatif dan Anugerah Tokoh Media Radio. Tapi sayang, prestasinya sempat tercoreng dengan beberapa kasus. Seperti kasus warga Wadas yang hingga kini masih mencari keadilan, serta kasus kemiskinan parah yang menjadikan Jawa Tengah menjadi provinsi paling miskin di Pulau Jawa. Sedangkan Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951. Ia ini adalah anak dari seorang pakar ekonomi dan politisi Partai Sosialis Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan di masanya. Prabowo juga cucu dari Margono Joyo Hadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia. Masa kecilnya banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah keterlibatan ayahnya menentang Presiden Soekarno. Barulah setelah Soeharto naik jadi presiden, keluarga Sumitro kembali ke Indonesia. Dan Prabowo mulai meniti karirnya masuk ke Akabri di Magelang, Jawa Tengah. Ia lulus Akademi Militer pada tahun 1974 dan mengawali karir sebagai prajurit Kopassus. Prabowo pernah dikirim dalam berbagai pertempuran. Karirnya pun melesat hingga pada tahun 1995, Prabowo pun telah menjadi orang nomor 1 di Kopassus yang menjabat sebagai Panglima Kopassus, yang kemudian menjadi Panglima Kostrad 3 tahun kemudian. Namun akibat guncangan politik di tahun 1998, membuat dirinya digeser dari Panglima Kostrad menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI. Namun di tahun yang sama, karir militernya pun terhenti dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal setelah dituduh terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi. Setelah berhenti dari dunia militer, mantan suami Titi Soeharto ini pun berkarir sebagai pengusaha bersama sang adik, Hasim Joyo Hadikusumo. Ia bahkan sampai memiliki dan pernah memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan di luar negeri yang bergerak di sektor pertambangan dan kehutanan. Gila, 27 perusahaan, satu aja kita nggak punya. Baik, sekarang mari kita lihat kekayaan keduanya. Dalam laporan LHKPN menyebutkan kalau Ganjar Pranowo memiliki total kekayaan mencapai 11,7 miliar rupiah.
dengan harta kas atau setara kas yang dia pegang mencapai 6,8 miliar rupiah. Ia juga terdaftar atas aset kepemilikan atas tanah dan bangunan di Kabupaten Purbalingga dan Bogor dengan total nilai mencapai 2,6 miliar rupiah. Plus catatan kekayaan berupa transportasi dan mesin sebesar 1,6 miliar rupiah. Selain itu, ia memiliki harta bergerak lainnya yang menembus angka 705,8 juta rupiah. Berbeda dengan Prabowo yang sukses sebagai pengusaha, bahkan saat memutuskan terjun ke dunia politik pada Pilpres 2009, ia menjadi cawapres terkaya dengan total aset sebesar 1,5 triliun rupiah kala itu. Saat ini kekayaannya meningkat apalagi setelah menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Per 31 Maret 2022, total harta kekayaan Prabowo Subianto dalam laporan LHKPN sepanjang 2021 mencapai 2,03 triliun rupiah. Kekayaan Prabowo ini termasuk kas mencapai 2,5 miliar rupiah. Surat-surat berharga mencapai 1,7 triliun rupiah, tanah dan bangunan senilai 273 miliar rupiah, kendaraan sebesar 1,25 miliar rupiah, harta bergerak lainnya mencapai 16,3 miliar rupiah, dan harta lainnya senilai 43,1 miliar rupiah. Saking kayanya, banyak yang sempat mengira dia ini memiliki hubungan keluarga dengan Arini Subianto, wanita terkaya Indonesia. Padahal cuma nama akhirnya aja yang mirip. Namun selain itu, Prabowo diketahui memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah. Oh, ternyata bos-bos bisa ngutang juga ya. Lah, tapi dari 2 triliun itu kan banyak. Kok nggak dipakai lunasin utang dulu, Pak? Dari kekayaan itu, mari kita lihat selera mereka dari deretan koleksi kendaraan dan barang mewahnya itu seperti apa. Di garasi dari Ganjar Pranowo terdapat 1 unit Toyota Crown rilisan tahun 2008 yang nilainya mencapai 190 juta rupiah. Toyota Crown memang dikenal sebagai salah satu mobil favorit para pejabat atau eksekutif lainnya karena konon kenyamanan yang ditawarkan itu di atas rata-rata. Yang biasanya cuma naik angkot pasti pada bingung nih. Kenyamanan di atas rata-rata itu kayak mana sih? Sama. Doi juga punya mobil Mitsubishi Pajero Sport 2018 yang ditaksir memiliki harga jual di angka 550 juta rupiah. Masih ada lagi nih yang lebih mahal, yaitu mobil listrik Hyundai Ioniq Electric rilisan tahun 2021 yang harganya sudah pasti di atas 600 jutaan rupiah. Selain itu, Ganjar juga punya motor Kawasaki ER6N rilisan tahun 2012 dengan perkiraan harga mencapai 70 juta rupiah. Serta ada skuter Matic buatan produsen VR seharga 12 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan Pak Prabowo? Diketahui Doi memiliki 8 koleksi kendaraan, yaitu 7 unit mobil dan 1 unit motor. Mulai dari yang paling murah dulu nih. Ada Land Rover Jeep keluaran tahun 1992 dan 1994. Dan ada Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 yang masing-masing ditaksir seharga 50 juta rupiah. Terus ada Mitsubishi Pajero Jeep keluaran tahun 2000 yang diperkirakan seharga 175 juta rupiah. Lalu ada Honda CR-V Jeep tahun 2007 senilai 200 juta rupiah. Ada Toyota Alphard Minibus rilisan tahun 2005 seharga 400 juta rupiah. Dan yang paling mahal itu ada Toyota Lexus Jeep rilisan tahun 2002 senilai 500 juta rupiah. Sedangkan motor satu-satunya ada Suzuki keluaran tahun 2002 seharga 7,5 juta rupiah. Tapi bukan itu saja. Ternyata nih Ketua Umum Gerindra ini punya hobi berkuda yang terbilang mahal banget. Doi punya koleksi puluhan kuda dengan harga selangit. Setidaknya ya, ia memiliki 50 ekor kuda keturunan Portugal yang harga per ekornya itu bisa mencapai 3 miliar rupiah. Gila! Udah bisa dapat 3 unit rumah elit dengan seekor kuda ini. Minta atu dong, Pak. Dengan karir dan kekayaannya itu lantas bagaimana popularitas keduanya? Kita lihat dari channel YouTube Ganjar dulu ya. Saat ini dia punya 1,58 juta subscriber. Kalau di Instagram followernya mencapai 5,6 juta followers. Ya, walaupun sempat disindir sama Puan Maharani. Pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Sedangkan channel YouTube Prabowo ternyata nggak update Pop Gengs.
Video terakhirnya malah 8 tahun yang lalu. Gak heran kalau subscribernya cuma 9.700-an, tapi udah banyak loh itu. Di Instagram sih lumayan nih, mencapai 5,3 juta followers. Kita aja nggak nyampe kayak gitu ya. Baik, dari dua platform media sosial ini membuktikan kalau keduanya punya basis pendukung masing-masing.